Kan kebayang kalau kemudian nanti jadi pinjam kembali, dan itu yang diinginkan oleh agen-agen kayak World Bank, IMF, kita berhutang. Nah, bukan cuman berhutang mampu bayar atau tidak. Kalau dalam dunia politik begitu kan cara membayar hutangnya bagaimana? Bayar hutang tuh nggak mesti dengan uang deh, dengan barter politik saja. Itu yang berbahaya. Ini dosa sosial partai saya, dosa sosial organisasi saya, dosa kampus juga sama, dosa sosial kampus kami yang pernah menelurkan alumni jadi koruptor. Kami mohon maaf, gitu kan bisa gitu. Iya. Jangan pemilu aja betul, betul. Harusnya sekarang masanya kesejahteraan sosial itu dibangun. Ntar kalau pemilu maskernya ada gambar presiden, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di part yang sekian kali, Pak. Iya. Jadi masih sama Pak Fuad. Ini kita mau bahas nih, Pak. Ini kan karena banyak banget PHK massal, Pak. Iya. Saya lihat dulu Pak, ini dampak corona di RI itu ada 1.266 hotel ditutup dan 150.000 pekerja dirumahkan. Nah, untuk totalnya ini per 7 April itu ada 74.430 perusahaan melakukan kebijakan PHK dan merumahkan pekerja atau buruh. Total pekerja itu terdampak sebanyak 1,2 juta, Pak. Banyak, Pak. Baru di Indonesia ya. Ya, ini kan sebenarnya salah satu dampak yang negatif sekali Pak ya untuk virus corona ini. Iya. Melihat kayak gitu gimana Pak? Iya, pertama harus disadari ini kondisi global. Disebutnya juga pandemik gitu ya. Penyakit, persebaran penyakit yang lintas negara dalam situasi yang masif dan waktu yang singkat, dan dampaknya luar biasa. Jadi kalau saya ingat tadi bahwa kalau ini alamiah, ini berarti masalah kesehatan berdampak sosial politik. Tapi kalau ini rekayasa, ini masalah ekonomi politik berdampak pada kesehatan masyarakat. Memang akannya luar biasa dan pasti akan meningkat karena ini kalau lihat prediksi belum puncaknya. Kemudian yang kedua, kebijakannya bukan lockdown total. Nah, kalau kemudian sampai kemudian diambil pilihan lockdown total, itu efeknya akan lebih luar biasa. Bisnis transportasi, pariwisata, perbankan gitu ya, belum lagi sektor-sektor informal. Yang menguntungkan pemerintah Pak ya. Betul. Termasuk masyarakat juga akan terimbas gitu ya. Jadi ada titik temu sebetulnya antara pemerintah dengan masyarakat paling bawah menghindari lockdown. Kalau pemerintah ketakutannya pada fundamental ekonomi akan goyah, tapi pada masyarakat akan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Kecuali mereka yang bekerja jadi pegawai negeri itu aman, dijamin oleh negara gitu ya. Paling-paling ya ancamannya kemungkinan hilang gaji ke-13 gitu. Tapi itu juga udah dijamin akan jalan. Tapi bagaimana dengan sektor-sektor yang lain? Dan ini akan berkepanjangan efek dari pandemik itu. Ini yang harus diantisipasi oleh pemerintah. Tidak bisa lagi mengandalkan pada civil society masyarakat gitu. Tapi kalau lihat beberapa daerah, masyarakat kita itu punya daya juang, daya tahan yang tinggi. Ingat krisis ekonomi ya tahun krisis mata uang tahun 98-99 diprediksikan akan berdampak lama, tapi ternyata hanya beberapa tahun kita bisa recovery. Aceh setelah tsunami gitu ya, tapi sekarang biasa normal lagi. Asal tidak kemudian jadi unrest gitu, ini yang harus dihindari. Jadi kerusuhan sosial berdampak pada politik dan yang lainnya pasti berdampak pada ekonomi, dan itu yang harus dihindari sebetulnya. Pak, ini kan sebenarnya saya lihat ada nih Pak berita ya 1, 2, 3, 4 lah Pak, ini cegah APBN jebol, Indonesia utang lagi dengan tenor 50 tahun. Yeah. Ini kan 50 tahun mungkin orang-orang kayak yang membuat kebijakan yang umur sekitar 60 tahun kan belum tentu punya kehidupan lagi nanti Pak. Istilahnya Pak, ini kan akan ditanggung sama anak-anak muda zaman sekarang. Iya, kadang yang begini tidak sampai kepada masyarakat bawah. Dia akan mengatakan yang utang pemerintah kok, bukan saya. Mereka tidak berpikir bahwa itu berefek kepada misalnya lapangan pekerjaan, berefek kepada barang-barang, naiknya harga-harga barang. Contoh sederhana, misalnya di masyarakat mengatakan dolar mau naik berapapun nggak ngaruh, saya nggak punya dolar kok. Mereka nggak ngerti bahwa barang-barang yang diimpor itu kita beli dengan dolar. Maka
kalau gula garam dibeli dengan dolar, nanti akan naik. Jadi pengaruhnya naik turunnya dolar itu bisa ke dapur, dan itu bisa mempengaruhi pendapatan orang gitu. Nah, kan kebayang kalau kemudian nanti jadi pinjam kembali, dan itu yang diinginkan oleh agen-agen kayak World Bank, IMF, kita berhutang. Nah, bukan cuman berhutang mampu bayar atau tidak. Kalau dalam dunia politik begitu kan, cara membayar hutangnya bagaimana? Bayar hutang tuh nggak mesti dengan uang deh, dengan barter politik saja. Itu yang berbahaya. Barter kekuasaan bisa diatur segala macam gitu. Kita pernah punya pengalaman, ada penulis buku di Amerika yang membongkar bagaimana ini dilakukan di tahun 60-an gitu. Dengan pinjaman, dengan hutang itu, dan sudah banyak literatur mengatakan misalnya hutang dengan Cina itu ya akan bisa menjerat gitu. Ini sebenarnya pembahasan kelas berapa? Iya, there is no free lunch. Orang boleh bilang nggak ada makan siang gratis gitu. Jangankan hutang, beasiswa saja yang kelihatannya pemberian cuma-cuma dari negara barat, itu kan juga there is no free lunch. Orang-orang baik Indonesia dikirim ke luar negeri ya dengan biaya siswa yang luar biasa, itu jangan dianggap dari jangan dianggap free, gratis. Mereka jeli, strategis, tahu hari ini mereka kasih beasiswa di negara mereka, mereka akan berhitung 30 tahun kemudian orang-orang cerdas ini akan punya posisi penting di negaranya masing-masing. Ketika itulah saatnya mereka akan ngetuk pintu gitu. Bagaimana kepentingannya akan diamankan untuk jangka panjang. Jadi kenapa dipilih orang-orang cerdas, karena dia akan tahu akan jadi bisnismen, politisi, akan jadi pemuka agama, akan jadi wartawan senior luar biasa. Intinya akan jadi penerusnya, Pak. Betul. Ya, itu politik global begitu. Artinya itu saja yang sifatnya pemberian, apalagi yang namanya hutang. Nah, hutang kalau gagal bayar kan pasti ada resiko-resiko yang harus ditanggung. Kalau nggak punya bayar dengan uang, bayar dengan apa? Analoginya begini, ketika seorang gadis nggak bisa bayar, orang yang minjemin uang dengan nakal, ya udah, apa yang kamu punya selain uang? Diri kamu nggak apa-apa. Kalau ini kan harga diri negara, nggak punya uang apa? Kedaulatan negara bisa dijual. Itu perspektif utang gitu ya. Belum lagi soal filosofi kenapa harus berhutang. Kenapa harus berhutang ya? Karena COVID-19. Akhirnya kan orang bertanya, COVID-19 apa masalahnya? Karena keluar perpu untuk COVID-19 400 triliun. Kemudian orang juga bertanya, 400 triliun itu 75 triliun hanya untuk kesehatan, sisanya untuk antisipasi dunia ekonomi yang orang mengkhawatirkan ada free riders, ada penumpang-penumpang gelap yang akan menggunakan dana-dana itu. Bawaannya curiga mulu ya. Ya memang kira-kira memang begitu, karena sekali lagi orang yang punya di tangannya pengaruh luar biasa, tidak ada lain kecuali memang asumsinya harus dicurigai, sehingga pintu-pintu untuk melakukan tindakan yang destruktif, tindakan yang merugikan rakyat itu bisa dikontrol. Kemarin sih ada waktu di LC itu ada ini juga, Pak, apa ya, saya bilang sosiolog lah. Dia bilang tuh kalau misalkan kayak yang masker ini pun ada keterlambatan, itu bisa jadi kedugaan ada korupsinya di sana. Apakah memang memungkinkan? Nah, yang begini kan agak sulit. Di mana-mana dari dulu yang namanya bantuan sosial itu selalu disunat, selalu dikorupsi. Sekarang Mas Gasan, kalau negara menyiapkan 50 juta masker dibagi-bagikan, siapa yang mau punya catatan sampai detail 50 juta unit dikasih kepada siapa saja? Paling drop, untuk satu kecamatan 200.000 masker, lalu kemudian dibagikan di jalanan. Alat kontrolnya apa? Mengawasinya seperti apa? Sudah Pak, saya sudah bagi-bagikan. Mau verifikasinya bagaimana? Saya mau cross check siapa aja yang dapat masker. Ya nggak bisa Pak, saya di jalanan saya kasih itu. Kalau dengan jujur ya bagus. Tapi kan kita sendiri tahu namanya manusia itu godaannya banyak dirap. Satu masker 3.000. Iya, tapi kalau 1 juta masker tinggal dikonversi. Tapi ini menarik Pak, ini kan di pasal ini
di bawah itu ada apa closingnya? Iya, pejabat yang melaksanakan tugas dalam konteks ini dan dengan niat baik tidak bisa dipidanakan. Itu yang repot. Sebenarnya kalau dengan niat baik dan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku itu sih nggak ada masalah. Nah, cuma bagaimana kita mengawasi, melihat ini bukan uang 200.000. Jangan diawasi Pak, kita kritik aja ada pasalnya Pak. 400 triliun bagaimana caranya? Kalau misalnya atas dasar untuk antisipasi stabilitas ekonomi, ada sebuah perusahaan jangan sampai bangkrut. Sebab kalau bangkrut nanti akan berimplikasi pada PHK karyawan. Atas dasar itu masa perusahaan ini disubsidi misalnya 5 miliar atau 10 miliar supaya jangan terjadi PHK. Kan bisa saja. Bisa saja. Tergantung pejabat itu mau milih kepada siapa. Nah, bisa terjadi kong kali kong. Kamu saya kasih 5 miliar tapi syaratnya beri saya 2 atau 3 miliar atau 50-50. Nah, itu peluang itu sangat terbuka gitu. Iya. Kalau dunia beginian kita nggak bisa husnuzon. Husnuzon artinya udahlah berprasangka baik gitu. Nggak bisa karena ini uang negara, harus dibuat sedemikian rupa alat pengawasannya seperti apa. Gitu Mas Hasan. Pak, ini kita lihat Pak ya, misalkan dampaknya udah benar-benar parah banget dari segi pekerjaannya, terus dari segi nominalnya. Ini akan ada kerusuhan nggak Pak menurut Bapak? Karena kan ini berbicara tentang ekonomi, tentang duit nominal. Dan orang nggak ada pekerjaan, orang bisa kelaparan. Ya kita berdoa. Berdoa tidak ada kerusuhan. Saya tidak ingin membuat analisa politik gitu. Tapi rumusnya dari presiden yang ada biasanya persoalan ekonomi berimbas pada persoalan politik. Kalau lihat presiden 98 dari urusan ekonomi berimplikasi kepada politik gitu. Ya, bisa saja, bisa berlaku, bisa juga tidak gitu ya, bergantung bagaimana eskalasinya. Kalau misalnya bantuan langsung tunai pemerintah 300 triliun misalnya atau 100 triliun sampai kepada masyarakat, semua masyarakat puas. Tetapi yang jadi masalah rumusnya kalau dari 100 triliun diturunkan kepada semua masyarakat, yang dikorup 50%, masyarakat tidak dapat semua, yang tidak dapat semua ini yang akan bisa berkontribusi pada kerusuhan. Dan itu yang saya kira rumus normal saja ketika orang lapar, lalu kemudian sebelahnya ada orang yang dia persepsikan berlebihan, nah itu bisa saja terjadi. Ini menarik banget ya Pak, tapi agak-agak sensitif Pak. Iya. Apakah tadi yang Bapak bicarakan itu akan berpengaruh dengan tidak diterapkannya sistem lockdown pemerintah? Saya yakin pemerintah punya pertimbangan-pertimbangan gitu. Jadi kalau dalam bahasa pemerintah, masalah ekonomi ini juga tidak bisa dianggap sederhana. Karena mengelola jutaan orang. Kita berpikir bukan untuk 1-2 bulan. Ya pasti akan terjadi PHK massal, pasti akan banyak perusahaan yang tutup gitu ya. Dan pasti banyak orang yang angka kemiskinannya itu meningkat gitu. Itu sudah diprediksikan. Dan itu akan berbahaya bukan cuma buat masyarakat tapi juga buat nasional. Nah kalau sudah begitu ceritanya, maka pemerintah punya pilihan. Masalah ekonomi nggak bisa dikesampingkan meskipun masalah kesehatan itu penting. Nggak kebayang kalau misalnya lockdown gitu, itu pasti akan terganggu sektor pariwisata, sektor transportasi, sektor informal, dan dampaknya akan luar biasa. Ketika masyarakat bangkrut, pemerintah juga menanggung. Pada saat yang sama pemerintah harus mensubsidi masyarakat. Kan uangnya dari mana kira-kira begitu. Pak, tapi kan sebenarnya Pak, kalau misalkan istilahnya pemerintah ingin baik di mata masyarakat atau enggak misalkan presiden ini ingin benar-benar kelihatan banget peduli, seharusnya di lockdown dan bisa dibagi-bagiin buat kebutuhan yang orang-orang gitu Pak. Ya pemerintah punya banyak penasehat, advisor. Jadi itu yang saya katakan tadi, banyak berseliweran, pertimbangan, kepentingan, pressure gitu. Yang bagi kita kelihatan misalnya sederhana, buat apa sih bikin ibu kota baru, dananya bukan cuma kita, MUI sudah menyerukan,
ekonomi termasuk Rizal Ramli berhenti semua pembangunan infrastruktur, ini darurat. Tapi itu tadi mungkin dalam pertimbangan pemerintah bahwa jangan dianggap remeh soal ekonomi, karena bukan cuma untuk 1, 2, 3 bulan, ini jangka panjang. Plus tadi social unrest itu yang akan membuat goncang bukan cuma ekonomi tapi politik, dan itu nggak bisa diprediksi ke depan seperti apa. Oke Pak, ini sebenarnya ini Pak ya, kayak banyak banget dampak dari segi ekonomi, tapi kalau menurut Bapak dengan misalkan kelaparan kayak gini, apa Pak langkah yang benar-benar pemerintah harus perbuat Pak, harus lakukan Pak? Ya pertama memang data itu harus benar-benar, pendataan itu harus benar-benar dan transparan, karena basis pengambilan kebijakan itu data. Kalau datanya tidak transparan, disembunyikan, atau datanya asal-asalan, maka pengambil kebijakannya juga akan asal-asalan. Kita bukan menakut-nakuti, tapi memang realitasnya begitu. Kalau kemudian kita bilang orang lapar ada 10, padahal yang lapar ada 30, kita bagi hanya kepada 10, bagaimana yang 20? Kalau kita deteksi bahwa yang miskin hanya ada 2 juta, tapi ternyata yang di lapangan ada 30 ada 2,5 juta, bagaimana dengan 500.000? Ini mereka bisa punya pemikiran macam-macam gitu. Jadi basisnya data dibenahi. Kemudian yang kedua saya kira memang proporsional. Kalau kembali kepada undang-undang, yaitu amanah undang-undang memberikan perlindungan lebih awal. Jadi itu harusnya fokus. Soal lockdown atau tidak, kan semua pakar berteriak supaya ini masalah ini soal persepsi sih ya. Persepsi dan sensitivitas. Soal nyawa orang 24 itu banyak apa enggak? Soal 300 banyak apa enggak gitu. Mungkin ada orang berpikiran begini, Italia saja sudah 10.000 orang, ya artinya itu kita masih baru cuman 200-an gitu. Itu kan nyawa. Nah, tapi mungkin ada orang berpikir ini nyawa, jangan tunggu sampai 1.000 gitu ya. 300 pun tuh harusnya sudah jadi concern. Ekonomi minggir ke belakang gitu, semua difokuskan. Utang apa-apa, tapi yang penting. Tapi secara logika saya Pak ya, istilahnya kan kalau infrastruktur sekarang jadi bangun dari kemarin kan misalnya benar-benar heboh lah, terus misalnya dalam ibu dan lain-lain. Kenapa masih kayak utamakan benar-benar dari kesehatan dan keselamatan dulu Pak? Ini kan benar-benar dibutuhin, misalkan dari kebutuhan pokoknya. Ya sebenarnya bagus juga sih kayak misalkan yang George Siap dia bisa 11,5 miliar dari situ. Tapi kan lebih baiknya pemerintah juga Pak yang benar-benar turun dari kayak gitu. Tapi ada nggak sih Pak kayak misalkan usulan misalkan dari pejabat-pejabat ngumpulin berapa % lah istilahnya gajinya. Karena lumayan Pak, misalnya satu gaji 150 juta, 200 juta. Ada nggak sih kayak kesadaran gitu maksudnya melihat kayak gini Pak? Ya ini kan bisa menggambarkan bagaimana sebenarnya tingkat sensitivitas gitu ya. Untuk orang yang punya kekayaan 16 miliar, 20 miliar, pendapatan 1 bulan 100 juta gitu ya, disumbangkan 1 tahun 1 miliar 200 1,5 atau 1,2 miliar, itu mestinya kan nggak berpengaruh apa-apa gitu ya, sekaligus untuk mengedukasi dan mendorong masyarakat. Tapi itu juga nggak dilakukan. Yang kedua, oke lah bukan dana mereka, dana negara ini mestinya memang diberikan kepada masyarakat. Itu pun juga masih jadi pertanyaan, bagaimana mengalokasikannya. Jujur kita tidak melihat, ini hanya melontarkan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana ini bisa dijawab? Kalau kemudian bisa dijawab dengan baik, kita bersyukur, karena mungkin kita lihatnya dari luar. Tapi ketika itu tidak bisa dijawab dengan baik, kan kembali kepada amanahnya, bagaimana mengelola negara ini, kan itu dipertanggungjawabkan gitu. Kita yang kalau orang Islam punya diktumnya dari hadisnya, hati-hati dengan orang yang terzolimi doanya, karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah. Nah kalau yang berdoanya 1 juta orang gitu ya, kan bisa memberikan aura tidak baik bagi pemerintahan, bagi orang yang mengelola pemerintahan itu sendiri. Tentu kita kedepankan doa yang terbaik, tapi kan kita kan bisa mencegah orang yang benar-benar terzolimi karena kebijakan ini. Gitu. Tapi menurut Bapak setuju nggak Pak kalau misalkan ada kayak tadi saya misalkan dikumpulin atau berapa puluh persen atau berapa persen lah, itu kan lumayan kan misalkan
gaji DPR atau gaji ini kan tetap terus nggak sih Pak, gaji DPR gitu. Ya harusnya kan beberapa negara sudah memberikan contoh. Malaysia misalnya perdana menterinya sudah memberikan deklarasi tidak ngambil gajinya untuk sekian bulan. Kemudian beberapa kepala negara juga, Turki misalnya, dia akan memberikan hibah. Sebetulnya itu bisa dicontohkan. Di zaman Soeharto saja dulu pernah ada gerakan cinta rupiah dengan berbondong-bondong gitu ya, menjual melepas dolarnya ini segala macam. Bukan ini kan bisa gerakan moral. Jadi bukan cuman kita di kalangan masyarakat saja menyerukan ayo kita galang kesedia kawanan, iya, tapi yang garda terdepannya kan harusnya pemerintah, bukan cuman sebagai pemangku kebijakan tapi juga sebagai orang yang secara ekonomi udah nggak ada masalah sebetulnya. Kalau cuma 100 juta dari 16 miliar, dari 10 miliar kan nggak ada apa-apanya gitu. Dan itu 1 miliar itu bisa untuk kemana-mana. Cuma memang kalau soal uang, soal harta itu rumusnya nggak begitu. Rumusnya nggak begitu. Orang udah punya 16 miliar, diambil 1 miliar kan nggak begitu rumusnya. Tentu merasa kehilangan besar. Duit. Itu. Jadi ya haknya seperti itu. Mungkin kalau misalkan kita bisa menyuarakan ya Pak ya, kita bisa istilahnya punya ide dan tulislah kayak hashtag lah kayak gerakan duit dari besaran pejabat. Ini kan mungkin satu pionir, ada orang pionir pasti ngikut juga Pak. Ya, sudah ada beberapa gerakan, misalnya partai tertentu ya mengelola anggota dewannya supaya disumbangkan. Dan ini harusnya dicontohkan gitu ya. Mestinya partai-partai yang apalagi yang beberapa anggotanya terjerat kasus korupsi harusnya ada semacam kompensasi. Ini dosa sosial partai saya, dosa sosial organisasi saya, dosa kampus juga sama, dosa sosial kampus kami yang pernah menelurkan alumni jadi koruptor, kami mohon maaf gitu kan, bisa gitu. Iya, jangan pemilu aja betul harusnya sekarang masanya kesejahteraan sosial itu dibangun. Ntar kalau pemilu maskernya ada gambar presiden Pak. Terus sembako ada gambar ya. Iya. 02. Oke deh Pak, thank you banget ya buat di sini Pak. Dan jadi tapi saya setuju itu hashtag itu harus kita dengungkan gitu ya, kepedulian. Karena sekarang banyak cuma hashtag di rumah aja, padahal orang udah tahu Pak. Betul. Buatlah gerakan yang belum tahu dan itu tuh berpengaruh tinggi gitu. Ya, jadi harus ada donasi umum gitu ya, bukan negara buka donasi. Sebenarnya itu udah disenggol lah sama influencer Pak. Ini lebih tepat loh, misalnya kayaknya terus ada beberapa influencer lain. Kenapa nggak kayak pemerintah dulu gitu? Ini kan sebenarnya ini nggak sih Pak, kayak wah masa harus gue suruh sih? Ya itu mau nggak mau kita akhirnya mengadres kepada negara, kepada pemerintah, baik kepada pemerintah sebagai entitas maupun kepada pemerintah individunya. Sebagai individunya harus mencontohkan kepada publik bahwa kita peduli. Yang kedua, kelas sosialnya udah tinggi lah, kegompel sedikit juga nggak akan habis hartanya. Yang ketiga, sebagai pemerintah, sebagai entitas itu pengelola uang gitu, alokasikanlah untuk kondisi seperti ini. Jadi kepedulian sosial bukan hanya antara warga dengan warga, tapi dari atas ke bawah itu tinggi sekali mestinya. Oke Pak, thank you banget buat di sesi ini Pak. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share.